Alhamdulillah, Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini di setiap bulan kita ada taklim 2 kali, insyaallah di pertemuan kita kali ini disampaikan Ustaz Insinyur Sabarudin. Nanti untuk kesempatan jamaah untuk bertanya apa yang telah disampaikan atau mungkin ada hal lain yang mau disampaikan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kekuatan, kesempatan, nikmat iman, taufik dari Allah, sehingga pada malam hari ini kita kembali hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan kita lanjutkan pengajian atau taklim antara maghrib dan isya. Salam dan selawat juga dan tentunya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengharapkan syafaat beliau nanti pada hari akhirat kelak insyaallah. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mensyukuri daripada nikmat adalah suatu kewajiban sebenarnya bagi setiap manusia. Kenapa? Karena setiap saat kita senantiasa mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kenikmatan itu disyukuri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertahankan, bahkan menambahkan daripada nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri daripada nikmat yang telah aku karuniakan kepada kalian, kata Allah, niscaya benar-benar aku akan tambahkan daripada nikmat tersebut. Tetapi ingat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kalian mengkufuri, tidak mensyukuri daripada nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka ingat, kata Allah, yaitu siksaku yaitu amat keras. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sedikit mentadabburi dari ayat atau bahkan surah yang dibacakan oleh imam kita tadi ketika kita salat, yaitu surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy adalah surah yang
sebagian ulama kita menggolongkan termasuk surah Makkiyah, walaupun juga ada yang masukkan dalam surah Madaniyah. Surah Quraisy tentunya adalah surah yang berkaitan tentang suku Quraisy, salah satu di antara suku yang menempati wilayah Jazirah Arab secara khusus, yaitu daerah Mekah. Allah Subhanahu wa taala yaitu menurunkan satu surah berkaitan dengan suku Quraisy, ya. Dan suku Quraisy ini merupakan suku daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy, ya, sebagian ulama kita mengatakan itu diambil dari kakek, ya, ke-12 atau ke-13 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Nadr ibnu Kinanah. Nah, jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Quraisy ini adalah merupakan satu suku yang mendapatkan beberapa kemuliaan, ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus dari suku Quraisy itu menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad SAW yaitu dari Bani Hashim, ya, dan Hashim bin Quraisy. Beliau dari Bani Hashim dan Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Bani Quraisy, suku Quraisy, yaitu di antara keutamaannya karena dia menghuni, ya, atau di antara suku yang menghuni daripada kota Mekah pada waktu itu, ya. Dia diberikan tugas, ya, yaitu sebagai pemilik kunci Ka'bah dan melayani para orang-orang yang melakukan tawaf di seputaran Ka'bah, yaitu dengan memberikan secara khusus adalah minuman, ya. Tentunya di Mekah yaitu satu sumber air yang tidak berkering, itu air Zam-Zam, ya. Jadi dia memiliki tugas tersebut untuk sebagai khadim, sebagai pelayan daripada orang-orang yang berkunjung di Ka'bah pada waktu itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Quraisy ini yaitu pada ayat pertama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Kebiasaan, tradisi orang-orang Quraisy. Kata di situ, ya, lam dita'ajub, ya, sebagai suatu pengagungan atau biasa kalau kita ta'ajub, ya, suatu nilai yang lebih, ya, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy, ya. Kenapa? Karena dia punya tradisi, dia punya kebiasaan, ya. Karena kebiasaan mereka, tradisi mereka, ya. Apa tradisi mereka? Orang-orang Quraisy itu adalah ila bihim rihlatas syita'i was-sayf, ya. Kebiasaan daripada orang-orang Quraisy itu mereka melakukan rihlah. Rihlah itu artinya dari kata Arab, artinya perjalanan yang jauh, ya. Kebiasaan mereka, tradisi mereka itu melakukan perjalanan rihlah yang jauh, yaitu pada waktu asyita, ya, rihlat asyita was-sayf, pada waktu musim dingin dan musim panas. Jadi
Jazirah Arab, ya khususnya di Mekah itu dua musim yang menonjol, musim dingin dan musim panas. Kalau sekarang ini sudah mulai masuk musim dingin. Jadi kalau ada orang umroh di bulan-bulan November nanti ini ya sudah ya siapkan jaket-jaket yang tebal, ya, sudah masuk musim dingin, ya, sampai masuk bulan Desember. Musim panasnya sudah lewat, ya. Yaitu yang lalu sekitar musim bulan Juni sampai bulan Agustus. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara kebiasaan tradisi mereka orang-orang Quraisy, yaitu dia melakukan rihlah perjalanan ketika musim dingin dan musim panas. Musim dingin itu dia biasa melakukan perjalanan. Perjalanan sini bukan perjalanan biasa, ya, tapi rihlah tijariyah, yaitu dia melakukan perdagangan, perjalanan untuk melakukan perdagangan. Salah satu di antara kebiasaan orang-orang Mekah pada waktu itu, ya, ketika mereka dalam keadaan tidak memiliki pangan, biasa itu dia tidak ada yang bisa dimakan. Dia membuat tenda di luar sampai kemudian tinggal di situ sampai meninggal. Ya. Tapi suku Quraisy ini, ya, dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu, bagaimana mencoba untuk mencari solusi. Ya. Solusinya tadi itu, yaitu melakukan rihlah untuk melakukan rihlah perdagangan, baik ketika musim dingin maupun musim panas. Ketika musim dingin, mereka rihlah ke negeri Yaman, dan ketika musim panas, mereka rihlah ke negeri Syam untuk melakukan perjalanan perdagangan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika musim dingin ke negeri Yaman, ya. Kenapa? Ya. Ke negeri Yaman ketika musim dingin karena cuaca di Yaman ketika musim dingin, dinginnya tidak terlalu dingin, ya. Tidak terlalu dingin. Pada musim panas ke negeri Syam, pada musim panas yaitu cuaca tidak terlalu panas. Dia ke negeri Syam musim dingin, kemudian ke negeri Yaman, kemudian negeri Syam ketika musim panas. Nah, itu yang mereka lakukan, kebiasaan mereka, ya. Jadi dia bawa mungkin hal-hal yang dia miliki, ya, dia bawa ke dua negeri tersebut, dijual, kemudian membeli lagi, dia bawa pulang lagi, gitu, ya. Jadi orang-orang di antara mereka kumpul-kumpul duit, ya, kumpul-kumpul uang, ya, atau alat tukar, kemudian dia pakai, ya. Nanti setelah pulang hasil dagangan keuntungannya itu dibagi, ya, dibagi untuk biaya kehidupan mereka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggelitik, ya, orang-orang Quraisy, ya, untuk dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah yaitu mereka menyembah kepada Tuhan, ya, pemilik rumah ini, ya. Jadi Rabb itu artinya Tuhan atau Tuhan, ya, pemilik. Rabb juga bisa artinya adalah pemilik. Biasa dikatakan Rabbul Bait artinya pemilik rumah. Rabbul Ibil
ya, artinya pemilik onta, ya. Artinya pemilik. Ya. Di sini Rabb hadzal bait, yaitu pemilik rumah ini. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Falyabudu Rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah menyembah kepada pemilik daripada rumah ini, itu Ka'bah. Siapa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan bahwa dalam satu riwayat bahwa di antara kelebihan orang-orang Quraisy itu karena dia juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Disebutkan dalam satu riwayat yaitu mereka melakukan ibadah hanya kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah itu selama 10 tahun. Nanti setelah itu ya ada sejarah itu sampai kemudian berubah, dia melakukan kesyirikan. Karena pada dasarnya dia tetap yakin kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, seterusnya. Mereka juga yakin. Tetapi di samping itu dia juga beribadah kepada berhala-berhala yang dia buat sendiri. Bahkan di dalam sirah kita membaca bahwa ada sekitar 360 berhala atau patung yang disimpan di seputaran Ka'bah, dan itulah yang mereka ibadahi, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mereka adalah orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan, memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada dasarnya orang Quraisy itu yakin bahwa Allah, ya, itu sebagai Tuhan, ya, sebagai pencipta langit bumi, ya, pencipta manusia dan seterusnya. Walaupun dia juga meyakini tentang Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri. Ada Manat, ada Uzza, Lata, ya. Ketika dia tanya mereka berapa Tuhanmu, mereka menjawab Tuhan saya ya, ada 7, satu di langit, yang lainnya di bumi, ya. Bukan hanya sekedar 7 tadi, 360 lebih, ya. Tapi dia yakin bahwa Tuhannya ada satu di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah kepada Rabb, pemilik daripada rumah ini, yaitu Ka'bah. Nah, satu kejadian, ya, di surah Al-Fil, ya, surah sebelumnya, ya, yaitu salah satu kisah kan itu, ya, kisah tentang pasukan Abraha dari negeri Yaman dengan pasukan bergajahnya untuk menyerang Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah ini walaupun waktu itu belum diutus Nabi, ya, bahkan dalam sejarah bahwa masa kelahiran itu, waktu kelahiran Nabi nanti pada saat Abraham mau menyerang Ka'bah, ya. Tapi orang-orang sudah mendapat Ka'bah itu menjadi tempat ibadah tentunya dari zaman dulu, ya, sejak zaman dulu, ya. Dan pada waktu itu orang juga masih tetap berkunjung ke Ka'bah, tetapi ya tentunya ibadahnya sudah menyimpang, sudah bukan lagi ibadah sesuai dengan tuntunan dari Nabi Ibrahim atau dari wahyu risalah dari Allah Subhanahu, sesuai dengan dia punya maunya sendiri, ya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan orang-orang kafir pada waktu itu, ya, mereka beribadah di seputaran Ka'bah itu mereka tidak memakai pakaian, ya. Ketika ditanya kenapa tidak memakai pakaian, ya, bahwa ini adalah tempat suci, ya, maka tidak wajar kalau kita, ya, beribadah di tempat ini dengan pakaian yang tidak jelas. Siapa tahu pakaiannya adalah dari sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang haram. Jadi intinya bahwa Ka'bah pada waktu itu kan sudah
sering dikunjungi dari penjuru negeri datang untuk ibadah di sini, walaupun ibadahnya ya masih diliputi dengan kesyirikan. Maka orang Yaman, ya, di Yaman itu pada waktu itu juga ada tempat ibadah, ya, ibadahnya orang-orang Nasrani. Ya. Maka dia pergi menghancurkan Ka'bah. Ini apa? Ya, dengan pasukan berbeda. Nah, paman kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib, disampaikan, artinya tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu Abdul Muttalib bersaudara, ya, termasuk dengan ponakan-ponakannya. Ya. Abdul Muttalib ketika ditanya, ya sebagai juga di antara pemimpin tokoh pada waktu itu ditanya bahwa ada berita Abraha dengan pasukan bergajahnya mau menyerang Ka'bah. Ya. Bagaimana kita punya antisipasi? Ya. Bagaimana cara mencegah? Maka apa kata beliau? Apa kata dia? Selamatkan, jaga saja baik-baik kau punya harta dan ternak. Ya. Karena rumah itu ada pemiliknya, dan pemiliknya yang akan menjaganya. Jadi dia akan yakin tentang Allah bahwa tidak usah khawatir tentang Ka'bah, dia hancur Ka'bah. Ka'bah itu punya pemilik dan pemiliknya yang akan menjaganya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait. Nah, jemaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam penjelasan tentang surah Al-Fil, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus ketika pasukan bergajah Abraham menyerang Ka'bah, ya. Sebelum sampai di Mekah pada waktu itu, maka datanglah Allah mengutus tentaranya berupa burung ababil yang di paruhnya itu ada, ya, bara-bara api yang dia lemparkan kepada pasukan bergajah sampai lumpuh, ya, sampai hancur, ya. Tidak berhasil untuk masuk kota Mekah, ya, sampai di Ka'bah. Kenapa? Allah yang menjaga rumahnya. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa pada saatnya mereka yakin kepada Allah, tetapi dia melakukan kesyirikan. Dia juga beribadah kepada selain Allah. Nah, jemaah yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Allah menduga mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang Quraisy, ya, yaitu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan kepada mereka ketika dia dalam keadaan lapar. Jadi lagi-lagi Allah mengingatkan tentang satu nikmat yang diberikan kepada mereka adalah nikmat makan. Makan minum. Ini nikmat zahir, ya. Wa asbaha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan, ya, karunia nikmatnya kepada kalian, nikmat secara zahir dan nikmat secara batin. Jadi nikmat lahir diantaranya adalah makan minum, ya. Secara materi kita makan, kita minum, itu satu kenikmatan. Jadi Allah yang memberikan makan kepada mereka ketika dia dalam keadaan lapar. Allah ingatkan itu. Dan satu kelebihan yang diberikan oleh orang Quraisy kepada nikmat makanan. Kenapa? Karena tadi kita disampaikan bahwa setiap waktu itu orang-orang dari penjuru negeri datang ke Ka'bah untuk beribadah, ya. Dan tentunya mereka membawa bekal-bekal, makanan-makanan, buah-buahan, ya. Entah itu dihadiahkan atau kemudian diperjualbelikan, ya. Jadi sejak zaman dulu itu, ya, maka memang, ya, masalah makanan itu banyak di sana, ya. Coba kalau kita pergi haji, pergi umroh, macam-macam, ya, makanan, buah-buahan, apa. Mungkin di Indonesia ada buah-buahan kita tidak dapat ke sana, kita dapat di sana. Ya. Kenapa? Karena mungkin dari negeri lain, ya. Berbagai macam jenis buah-buahan, ya, makanan. Ya. Jadi satu kenikmatan yang diberikan kepada mereka adalah kenikmatan yaitu makan. Ya. Ketika ju dalam keadaan lapar.
Jadi salah satu di antara ujian juga yang datang dari Allah yaitu adalah al-ju', yaitu adalah lapar. Mungkin kita mau makan tetapi kita lapar, kita mau makan tidak ada yang bisa kita makan. Atau mungkin juga ada orang mau makan tetapi tidak boleh dia makan. Artinya kondisinya yang menyebabkan dia tidak bisa makan. Sudah banyak patangan. Tidak boleh makan ini, makan itu. Padahal ada di hadapannya. Jadi Allah yang memberikan makan ketika kita lapar. Dan tentunya luar biasa. Kenikmatan yang besar kita rasakan adalah ketika kita lapar baru makan. Coba kalau kita puasa, luar biasa. Kita berbuka dengan segelas air saja, betapa besar nikmat yang kita rasakan. Nikmat yang kita rasakan. Nah, tadi itu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Quraisy itu, orang-orang Quraisy adalah makanan, yang datang, dari berbagai negeri. Nah, kemudian wa amanahum min khauf, dan rasa aman kepada mereka ketika dalam dari kekhawatiran. Al-khauf, rasa takut. Al-khauf ini adalah termasuk nikmat batin. Al-khauf itu kan di hati, di hati. Tadi kalau makan itu nikmat al-zahir, Al-khauf itu adalah hati, Al-amnu atau keamanan itu adalah nikmat batin, rasa aman. Jadi kalau ada makan, minum, aman itu, dari segi zahir, kita sudah bisa beraktivitas kalau ada makan ini. Tapi aman juga, nikmat keamanan dibutuhkan untuk kita beraktivitas. Coba dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan tidak aman tentunya kita tidak nyaman juga, atau tidak merasa aman untuk melakukan aktivitas. Kita bekerja, nanti di jalan gimana, nanti ada begal, ada ini, ada itu tersebut, dan macam-macam, ada khawatiran. Bagaimana misalnya di daerah-daerah konflik, ada peperangan, dan seterusnya, itu kan merasa tidak aman. Wa amanahum min khauf, dan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Nah, nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu adalah al-amnu, nikmat keamanan. Kenapa? Tadi dia melakukan rihlah, perjalanan jauh, melakukan perdagangan ke negeri Yaman dan negeri Syam. Nah, dari Mekah ke Syam dulu sekitar 1 bulan perjalanan. Begitu juga ke Yaman, sekitar 1 bulan perjalanan darat. Kalau sekarang mungkin tinggal 1 jam dengan naik pesawat. Dulu sekitar 1 bulan, dan tentunya di perjalanan tidak ada jaminan keamanan. Apalagi bawa dagangan, ada perampok, perompak, bisa mencegah kafilah dagang, kemudian merampas, mengambil hasil dagang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa keamanan kepada mereka. Artinya apa? Tidak ada yang berani mencegat daripada kafilah dagang orang-orang Quraisy. Nah, itu salah satu di antara bentuk nikmat yang diberikan kepada mereka. Kenapa? Suku Quraisy terkenal sebagai suku yang kuat. Suku yang kuat, suku yang mulia, yang melayani daripada dia sebagai orang yang dermawan atau suku yang dermawan. Akhirnya tidak ada yang berani mencegah ketika dia melakukan perjalanan perdagangan itu, baik ke negeri Syam maupun ke negeri Yaman. Jadi Allah ingatkan itu, Allah ingatkan kepada mereka 2 kenikmatan utama yang diberikan kepada mereka orang-orang Quraisy. Nikmat apa tadi? At-ta'am, nikmat makan. Yang kedua adalah nikmat
al-aman, ya, nikmat al-aman itu keamanan. Dua kenikmatan itu penting dalam kehidupan kita. Coba kalau kita tidak punya makan, tidak punya minum, ya, kita tentunya merasa tidak tenang, ya, lapar, haus, ya. Begitu juga ketika tidak aman kondisi wilayah kita, daerah kita tidak aman, kita juga senantiasa khawatir, takut mau keluar beraktivitas dan seterusnya. Ya. Nah ini jemaah yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Yang intinya adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mari kita syukuri. Ya. Mari kita syukuri. Maka Allah akan menjaga, bahkan akan menambahkan daripada nikmat tersebut. Ya. Pelajaran yang pertama tadi adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang lain adalah bagaimana kita menjaga tradisi kebiasaan baik yang selama ini kita lakukan. Mencari misalnya maisha, ya, penghidupan dengan cara yang halal, ya, kita jualan. Mari kita berjual dengan cara yang syar'i, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang lain, ya, yang memang tidak bertentangan dengan syariat, suatu kebaikan, maka kita jaga, ya. Sebagaimana kebiasaan orang Quraisy, yaitu adalah kebiasaannya adalah perjalanan untuk melakukan perdagangan. Dan pintu rezeki yang luas itu adalah lewat perdagangan. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi juga tentang kenikmatan. Jangan kita lupa terhadap kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah. Di antara kenikmatan tersebut adalah yaitu kenikmatan zahir, makanan, pakaian dan semacamnya. Kemudian nikmat batin, ya, di antaranya adalah keimanan, keamanan, ya, dan semacamnya, ya, itu yang kita perlu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beberapa saat lagi kita akan masuk Isya. Selanjutnya saya kembalikan ke jemaah, mungkin kita sharing, ya, kita pastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya tanyakan ini mungkin di luar tema mengenai biasa kalau kita pulang kampung kan, apalagi misalnya lebaran, biasa kita kita keluar ke rumah keluarga bersiarah, biasa ayam, dan biasanya begitu kan biasanya dia ada baca-baca. Bagaimana ini Ustaz? Kalau kita magang ini Ustaz, walaupun tidak dilihat baca-baca. Yang kedua, yang sebenarnya bagi Ustaz, aliran dari mana ini Ustaz? Masih dengar kalau di kampung. Membaca-baca, misalnya baca ke orang tuanya yang sudah meninggal. Bagaimana kalau kita magang Ustaz? Apakah dia haram atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mau baca-baca sebenarnya tidak dilarang, tapi tanda kutip, dalam artian baca-baca doa-doa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca-baca kan itu doa-doa sebenarnya, ya. Walaupun tentunya di dalam tradisi kebiasaan orang-orang di kampung kita, ya, apalagi biasa di posisi bola, biasa kita taruh makanan, ya. Ini pada dasarnya itu meniru daripada tradisi orang-orang di luar Islam yang tanpa disadari oleh kaum muslimin sebenarnya semacam sesajen, ya, sesajen. Coba lihat kalau kita ke tempat atau budaya-budaya orang Hindu-Buddha kan seperti itu. Sebagian makanannya, sebagian kemudian ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Termasuk itu kalau kita di orang-orang di sini, ya biasanya di posisi bola itu, ya. Jadi tradisi-tradisi yang berasal dari luar Islam.
Kalau kita di sini mungkin waktu tertentu, tapi coba kalau kita ke Bali misalnya, saya sering ke Bali ya, bukan hanya makanan, pokoknya apa yang dimiliki itu yang biasa ya, biasa kembang-kembang, bunga-bunga itu kan ditaruh di penginapan kan, itu di hotel-hotel itu sudah di tangga-tangga itu di beberapa di sudut-sudut itu. Dia punya keyakinan adalah sebagai sebagai penjaga istilahnya kan. Ya, dan dia khawatir kalau tidak dibuat seperti itu nanti akan dapat bala ya. Justru sebenarnya tanpa disadari itu justru mengundang bala saudaranya itu. Kenapa? Karena bentuk kesyirikan. Ya, kesyirikan. Nah, jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya pentingnya kita edukasi kepada keluarga kita ya, untuk meninggalkan hal-hal tersebut ya. Cuma yang jadi masalah juga terkadang ya orang yang ditokohkan atau agama ya itu biasa yang keluarga begitu, jadi sulit juga masyarakat tinggalkan. Coba kalau itu yang memberikan penjelasan, maka ya insya Allah masyarakat akan tinggalkan ya, masyarakat akan tinggalkan. Nah, tentang makanannya tadi itu ya kalau misalnya memang diperuntukkan untuk yang itu ya, bagaimana kita tidak memakan makanan yang spesial untuk diperuntukkan untuk ini. Ya memang di situasi itu kan masakan itu kan ada yang memang di khusus itu, ada yang juga yang tidak ya. Terutama yang spesifik tadi itu yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu itu ya. Karena itu memang sudah di semacam sesaji diperuntukkan untuk hal-hal saya dulu masih ingat ya, karena saya saja SMA sudah lebih kajian. Saya punya orang tua itu ya sudah ini tidak makan baca-baca dia ini. Jadi dia itu memang khusus disiapkan untuk saya juga. Jadi sudah tahu memang ya. Tapi alhamdulillah sedikit kita kasih pemahaman, nah itu dia tinggalkan ya. Saya dulu juga agak keras juga ya. Macam lupa-lupa di posisi bola itu selain turun dari rumah ya. Tidak ada seperti ini ya. Ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Awalnya memang orang tua sih, tapi setelah dia paham juga dan seterusnya, bisa juga nanti saya baca itu, bila saya pagi nanti saya baca makin, ya doa makan, ya untuk minta keberkahan daripada makanan yang daripada orang lain yang baca tidak tahu apa yang dia baca, ya, kita baca saja mau berdoa kepada Allah minta keberkahan. Ya. Tapi yang tadi yang spesifik itu yang sebenarnya harus dijauhi. Di tempat ini dikatakan sebagai semacam sesaji itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Ya. Bahkan tugas kita untuk mengingatkan kepada keluarga kita supaya tidak terjatuh pada tradisi sebenarnya di luar agama kita yang diadopsi masuk ke dianggap agama di kalangan kita. Sama dengan saja peringatan kematian itu kan. Ya. Juga di hari dan seterusnya. Justru itu dari kitab ya orang-orang Hindu Buddha itu kan itu coba buka ini. Ya. Bahkan ya tokoh-tokoh agama mereka ketika kita melakukan seperti itu dia nggak tahu sebenarnya. Oh, ini kita punya kebiasaan diikuti oleh orang Islam ya, oleh orang Islam. Kenapa? Karena memang sejarahnya kita di Indonesia ini sebelum masuknya Islam itu kan agama animisme dan dinamisme yang memang dianut oleh orang-orang yang beragama Hindu Buddha itu kan. Ya. Nah, masuk Islam kebiasaan itu yang tidak langsung dilarang tadi ini ya. Akhirnya dianggap itu bagian daripada agama ya. Tradisi yang seperti itu dianggap sebagai agama yang semestinya harus ditinggalkan. Ya, saya kira itu. Di depan di mana sebelumnya? Tidak gini, saya penegasan tadi bahwa ketika itu adalah memakan yang disesajian tadi itu yang memang khusus untuk ini, itu yang kita makan. Bukan biasa saya dengar di dulu waktu masih di kampung kan biasa saya bacakan nenekmu ini, saya bacakan kakekmu ini, biasa begitu. Tapi yang tadi ditaruh di ini kan seperti itu biasa di tempat-tempat khusus. Ya.
Kalau saya itu lebih baik kita menjauhi dari hal tersebut dan kita kasih pencerahan dari pada keluarga kita. Itu kan soalnya mengkhususkan ya kenapa di apa ya, padahal kalau dia bersaudara untuk orang tuanya seharusnya itu apa sudah sampai juga kan. Walau Ya oke dari ya Aris. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Ustaz, mungkin pertanyaan kami di luar materi soal ini Ustaz, orang yang kesurupan. Ini saya pribadi kalau saya Ustaz antara percaya atau tidak percaya orang yang kesurupan begitu. Iya. Cuman ini Ustaz, saya mau tanyakan apakah memang ada kisah-kisah para sahabat para nabi atau sahabat-sahabat Rasulullah ada keterangan atau kisah tentang kejadian bahwasanya ada pernah kesurupan begini dan apakah kita musyrik ketika kita percaya kalau orang ini musyrik dimasuki di kesurupan dimasuki di kencing apa karena ada pernah keluarga kami Ustaz memang saya kisah kita orangnya Ustaz tapi ini pernah satu kali dia kesurupan begitu katanya itu. Terus saya sengaja lihatin saya herokan saja. Lalu kelamaan sadar sendiri. Sadar makanya kayaknya orang ini pura-pura sih. Makanya saya yang orang begitu Ustaz tak terlalu percaya. Ini makanya yang saya tanyakan itu Ustaz. Memang ada para sahabat Nabi kisah-kisah pernah terjadi begitu. Dan apa kita kalau percaya kalau soal begitu apa kita musyrik atau tidak Ustaz itu. Iya. Jadi di antara penyebab sebenarnya kesurupan itu adalah pengaruh jin, karena pengaruh jin. Dan biasanya melalui daripada sihir, Dan sihir ini kita harus yakini bahwa sihir memang ada, ya. Sihir itu ada. Ya, karena ayat-ayatnya memang ada, hadisnya juga ada tentang masalah sihir. Ya, di antara 7 dosa besar itu yang membinasakan kata Nabi salah satu di antaranya adalah sihir. Tapi ada juga orang tidak percaya sihir. Maksudnya kita percaya bahwa sihir itu ada, tapi kita bukan menjalankan sihir. Nah, menjalankan sihir itu adalah kekufuran. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, Pak Iman tentunya juga sudah hafal, ya, ayat 102 ini, ya, tentang kisah Nabi Sulaiman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi ayat ini membicarakan tentang Nabi Sulaiman. Itu setan, ya. Dari golongan jin itu menyampaikan bahwa Nabi Sulaiman itu punya ilmu sihir. Tahu buku sihirnya itu Nabi Sulaiman itu tebal, ya. Karena Nabi Sulaiman apa? Ya, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan dengan hewan, ini ya, jin juga dia bisa perintah, ya. Jadi mengatakan Nabi Sulaiman itu punya ilmu sihir itu, buku kitab sihir itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya membantah, ya. Setan mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Maka Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidak kafir. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Kenapa? Karena orang sejak dahulu kala itu meyakini bahwa sihir itu adalah kekufuran. Maka Allah berkata wa ma kafara Sulaiman, karena dituduh tadi bahwa Nabi Sulaiman adalah ada sihirnya, ya. Maka Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu tidak kufur, ya. Walakin asyayatin kafaru, akan tetapi syaitan itu yang kufur, ya. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Gimana bentuk kekafiran, di antara bentuk kekafiran syaitan itu? Dia yang mengajarkan kepada manusia sihir, ya. Manusia kepada
sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah Allah mengutus ya dua malaikat, malakain, malak satu malaikat, malakain dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu bernama Harut wa Marut. Jadi dua malaikat yaitu diutus untuk ya mengajarkan daripada sihir. Wa yata'allamuna minhuma wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Justru mempertegaskan. Jadi malaikat itu mengajarkan sihir, artinya dia punya ilmu tentang sihir. Tetapi setiap ada orang yang mau belajar sihir, ya, dia memperingatkan. Jadi dia tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada seseorang, melainkan keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya saya diutus ini sebagai ujian bagi kalian. Sebagai ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir kepada Allah. Maksudnya ketika Anda belajar sihir, sihir itu haram. Ya, tapi ketika Anda belajar sihir, maka kalian termasuk orang-orang kufur, orang-orang kafir. Jadi sihir itu adalah kekufuran. Ya. Tapi kita meyakini bahwa sihir itu ada. Ya, tetapi kita tidak melakukan, siapa yang melakukan sihir atau minta sihir, maka dia terjatuh pada kekafiran. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh bentuk sihir itu, ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna di bainal mar'i wa zawji. Nah, ini ilmu melengketkan antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Apa ini biasa itu? Ini artinya seorang suami dengan istri. Ilmu termasuk ilmu sihir itu adalah bagaimana seorang suami dengan istrinya itu adalah rukun. Tetapi lewat ilmu tadi itu. Mungkin itu kan kebaikan, betul kebaikan. Tetapi tujuan yang baik tidak boleh kita menghalalkan segala macam cara. Ya, apalagi kalau itu adalah haram. Tujuan saya baik ini, ya tujuan baik, tetapi salahnya apa? Caranya salah. Tujuannya baik supaya suami istri itu lengket terus, ya, sehidup semati, ya. Tetapi kemudian caranya salah, kenapa? Lewat sihir, makanya tidak boleh. Kalau lewat nasihat-nasihat, tauji pengarahan, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau lewat baca-baca sihir itu kemudian ini, kan ada begitu. Kenapa itu suami istri agak diperentah-perentah misalnya, dia pakai baca-baca sihir itu untuk supaya dia kok. Begitu juga sebaliknya, termasuk sihir adalah orang yang tadinya bagus sekali hubungan suami istri, kemudian dia sihir, akhirnya kemudian dia mungkin suaminya atau istrinya sudah jelek, dia lihat pasangannya, punya saya minta cerai saja. Nah ini karena pengaruh juga sihir. Nah itu yang pertama, ya. Yang pertama kita harus yakini bahwa sihir itu betul ada, tapi dia adalah bentuk kekufuran. Ya. Dan sihir itu diajarkan oleh setan kepada manusia, ya. Kepada manusia. Nah, itu yang kita harus jauhi. Tadi pertanyaannya tadi bahwa apakah pada zaman Nabi dan seterusnya. Jadi kesurupan itu salah satu di antara penyebabnya adalah karena gangguan jin, dan boleh jadi adalah kena pengaruh sihir. Dan itu yang berat. Kalau orang kena kesurupan karena disihir, itu berat. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang mensihirnya itu, bisa kan pakai perantara biasa itu, orang sihir, ada buku dan seterusnya, ya, itu memang harus diterapkan. Betul, ya. Jadi betul itu kesurupan itu ada pengaruh jin, ya, jin yang pengaruh sihir dan pengaruh sihir. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi kita SAW itu pernah disihir, ya. Nanti kemudian yaitu malaikat datang kepada beliau menunjukkan bahwa Nabi disihir itu, dan buku sihirnya itu berada disimpan di dasar sumur tua. Maka di situ baru diambil, kemudian dibakar. Jadi salah satunya cara itu adalah
didapat buhul sihir itu adalah bagaimana dihancurkan, dibakar. Ya. Jadi itu betul itu, ya. Ini. Kesurupan itu adalah bisa pengaruh dari sihir, ya, sihir. Bisa juga karena memang gangguan jin murni, ya, tidak boleh sihir. Ya. Makanya kita ketika berada pada tempat-tempat tertentu, misalnya di pohon misalnya yang biasa ini, biasa juga di situ tempat jin di situ. Ya. Makanya juga dalam syariat Islam kita dilarang yaitu kencing di tempat biasanya orang sehingga berteduh, tempat pohon atau lubang-lubang. Kenapa? Karena di situ tempatnya biasa jin, ya. Tempatnya jin. Ya. Dan ketika jin itu diganggu, di situ biasa dia kembali mengganggu kita. Akhirnya biasa orang kesurupan, ya, kesurupan karena pengaruh jin. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa memang kesurupan itu ada. Ya, tapi kalau mungkin ada juga mungkin ada orang pura-pura kesurupan, itu. Tapi memang ada yang betul, ya. Dan biasa kadang di ruqyah dibacakan ayat-ayat. Itu juga kalau orang kesurupan jangan bawa ke dukun, ya. Karena kalau dipakai mantra-mantra juga artinya itu jin lawan jin sebenarnya. Ya, bahwa Ustadz memang kita yakin bahwa seperti itu insya Allah akidahnya bersih, tauhidnya bagus, ibadahnya bagus. Yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, bisa jadi saja mungkin kita kalau jaga kita punya ibadah tauhid kita bisa sendiri beruqyah. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Al-Quran saja dibacakan, insya Allah ya jinnya akan keluar. Ya, tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu ya. Ya, karena atau ada tadi yang itu ibu di belakang pesan sudah masuk waktu. Bagaimana? Oh iya, silakan mereka ada satu lagi ibu-ibu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau tanyakan ini yang lagi Ustaz. Bagaimana kalau dengan yang indigo? Misalnya begini ya Ustaz. Seperti anak saya itu sering mengatakan dia melihat semacam pocong putih dan dia sering berbicara sama itu makhluk halus. Dan bagaimana pula dengan orang yang bisa melihat, kebetulan ada tetangga juga begitu, dia orang non muslim. Pernah suatu hari ada tetangga yang hilang barangnya di dalam rumahnya, setengah mati dicari. Dan kesan tetangga ini yang non muslim ini mengetahui bahwa ini yang tetangganya ini mencari sesuatu dan dia memberitahukan bahwa barang yang ibu cari itu ada di seputaran sini. Dan waktu dicari memang benda itu ada. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita memang perlu mempercayainya atau bagaimana itu Ustaz? Terima kasih banyak. Iya. Jadi ya seperti istilahnya yang bisa melihat sesamanya lah yang sesamanya juga. Jadi kita manusia secara kasat mata kita secara murni kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Jadi kalau ada orang yang bisa mengaku lihat ini itu berarti ada jin di dalam tubuhnya. Ada jin dalam tubuhnya. Karena biasa itu yang biasa menambah-nambah atau mencari biasa datang ini. Biasa dukun kan seperti itu, dukun pun jadi ya. Hilang nih kalau emas 5 gram. Ya, di mana sini? Nah, sudah biasa itu menunya. Oh, ada di di dekat ini, tempatnya ini. Itu kan soalnya yang dia ini adalah jin, ya, jin yang dia perintah, ya. Dilihat lagi. Jadi tentunya yang itu kita harus ini. Kalau anak kita misalnya dia seperti itu kita ruqyah, ya, untuk menghilangkan pengaruh jin yang ada dalam tubuhnya itu, ya. Dalam tubuhnya itu. Karena jangan sampai ada bahaya. Karena itu kalau orang ada jin dalam tubuhnya itu biasa juga kadang malas-malas ibadah, ya. Itu bisa pengaruh malas ibadah, ya, karena pengaruh. Jadi apalagi tadi bilang teman yang non itu kan, ya. Jadi yang ini sebenarnya adalah jin juga. Jadi bisa ada pengaruh jin dalam tubuhnya sampai kemudian. Ya saya kira itu. Ya. Waktu sudah masuk keputusan memang ditutup. Ya baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah intinya tadi bagaimana kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena nikmat itu bisa saja berubah jadi azab.
ketika tidak disyukuri. Tetapi ketika disyukuri maka Allah akan senantiasa menambah daripada nikmat tersebut. Nah itu kita perhatikan. Nikmat yang tidak disyukuri bisa menjadi adab. Satu contoh konkret yang saya contohkan seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kisah tentang Qorun. Qorun itu kan banyak nikmat diberi oleh Allah kepadanya Qorun. Secara materi kan banyak hartanya, tetapi dia tidak syukuri. Diminta untuk keluarkan zakatnya dia tidak mau. Ya, akhirnya Allah mengadab dia gara-gara dia tidak mensyukuri daripada nikmat. Maka mari kita syukuri nikmat kita. Ya, kalau fisik kesehatan, pakaian beribadah, kalau harta kita sedekahkan, keluarkan zakatnya, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan, ya, menambah daripada nikmat yang diberikan. Baik, kita akhiri majelis kita dengan doa para majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.